wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad pada bab 4, bab khumas, bab rubai, nasihat 4 di maqalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Adapun maqalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, benar-benar telah bersabda Nabi, al ummahatu utawi pokok-pokok, ai al usul, al usulu pokok-pokok. Pokok itu artinya penting-penting. Dan penting itu pokok. Pokok itu penting. Ummahat itu dari kalimat jamaknya ummahat. Maka setiap yang penting itu artinya itu diartikan ibu. Berarti tidak ada yang paling penting melebihi ibu. Nah, yang penting-penting itu pasti dikasih ibu kata-katanya. Dari sekian jari ini yang paling penting ibu jari. Kota-kota itu yang paling penting adalah ibu kota. Ada bapak kota, Pak? Nggak ada. Berarti bapak kata penting bapak ini. Sponsor tok. Taltul tok. Yang paling penting hidup itu ada arbaatun, ada 4. Ada arbaun, ada 4 minal asya, dari beberapa urusan, dari beberapa perkara. Yang pertama ummul adwiyah. Ummul adwiyah artinya pokok-pokoknya obat, intinya obat. Apa al-adwiyah itu? Jam'u dawain, jamak dari dawa. Dawa artinya obat. Wa huwa, adapun dawa, obat itu ma sesuatu yatadawa bihi, yatadawa yang dapat mengobati bihi dengan ma. Orang itu pasti sakit, Pak, dan pasti sakit itu butuh obat. Lah, obat yang paling manjur itu apa? Nanti akan dijelaskan di belakang. Yang kedua wa ummul adabi, dan pokok-pokoknya adab. Adab itu kelakuan, adab itu juga karakter, akhlak. Wahia, adapun adab itu adalah ma'rifatu, mengerti, mengetahui, mayah tarozubihi, apa-apa yang dihindari dengan sesuatu itu, anjami'i anwa'il khotok. Orang itu kalau melakukan adab, dia terhindar dari kesalahan. Bagaimana adab itu nanti kita bahas di belakang. Yang ketiga wa ummul ibadati, dan pokok-pokoknya ibadah-ibadah. Wahia, adapun ibadah itu fi'lul mukallafi, perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf itu seperti kita ini, Pak.
berakal, sudah balik itu mu'allaf. Mukallaf ya, bukan mu'allaf, mukallaf. Ala khilafi hawa nafsihi, yang berseberangan dengan hawa nafsunya. Jadi ibadah itu perbuatan yang berat ya, yang berseberangan dengan hawa nafsunya. Nafsunya makan, dia puasa. Nafsunya tidur, dia sholat. Nafsunya kepada lawan jenis perempuan misalkan yang haram, menikah. Nah itu ibadah namanya. Apa tujuan ibadah? Ta'ziman li rabbih, sebagai upaya untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Jenengan sholat niki intinya mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Makanya dari awal itu kalimatnya semua mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Allahu Akbar, membesarkan Allah. Kabira walhamdulillahi katsir, itu membesarkan nama Allah. Nanti subhana rabbiyal azim, membesarkan nama Allah. Semua unsur sholat awal sampai akhir itu adalah mengagungkan Allah. Wa ummul amani, yang keempat itu pokok-pokoknya angan-angan. Jam'u umniyah, amani jamak dari umniyah. Apa itu? Wa huwa takdiru husuli syai'in, yaitu berharapnya akan berhasilnya sesuatu, mumtana'un au mumkinun, baik sesuatu itu yang mustahil maupun yang mungkin. Itu angan-angan. Bagaimana yang dimaksud? Nanti kita jelaskan. Jadi dikasih gambaran umumnya dulu, nanti perinciannya baru. Ini penting Pak, ini modal hidup selamat ya ini. Fa ummul adwiyati, adapun pokok-pokoknya obat. Jadi dari sekian obat itu banyak Bapak Ibu, tapi ada pokoknya, obat yang terpenting, obat yang termanjur untuk semua penyakit. Apa? Qillatul akli, sedikit makan. Saya hakul yakin Pak, ini Pak, hakul yakin. Saya mulai belajar tentang bagaimana hidup sehat dengan orang-orang yang memang belajar di sana, para praktisi kesehatan. Saya punya teman dokter itu dengan keahlian spesialis macam-macam. Setiap ketemu saya tanya macam-macam. Bagaimana konsep penyakit itu seperti apa, konsep obatnya seperti apa. Ada dokter itu yang memang baik, ada dokter yang tidak baik. Dan di antara sekian obat itu yang paling manjur sedikit makan. Sedikit makan itu bahasanya puasa. Wis gak ono sing nandingi obat kecuali puasa. Cuman maaf Bapak Ibu, yang namanya ada ya, dokter itu yang baik, ada dokter yang tidak baik. Sama dengan ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang tidak baik. Ada ustadz yang baik, ada ustadz yang baik. Masa ono ustadz gak baik, ono sampean niku. Mungkin ada Pak ya, mungkin, tapi masa saya ustadz gak baik. Ustadz yang baik itu selalu menyarankan puasa. Ada beberapa konten di TikTok. Zaman semerap TikTok kan saya kadang-kadang buka TikTok itu Pak. Ada seorang dokter itu yang tidak pernah memberi obat kepada pasiennya. Dan tidak pernah memberikan nasihat kecuali puasa. Dia memberikan penjelasan argumentasi yang sangat logis
Dan saya yakin itu. Sampai memang dia bukan segmennya segmen Islam, Pak. Dia tidak tahu agamanya apa, tapi bagus. Cancer yang stadium 4, stadium 5 pun sembuh gara-gara puasa. Ada yang kena diabetes. Diabetes yang sudah gulanya 800 sembuh dengan puasa. Tapi dengan sistem ya, dengan cara yang memang pas. Lah kita itu punya nabi yang hobinya puasa. Bahkan ada hadis, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan lemah, tapi sebagian ulama mengatakan kuat. Sumu tasihhu, puasalah kamu sehat. Diwolak-walik ya napa mawon, teori kesehatan nomor 1 adalah puasa. Di sini disebutkan Mbak puasa, Pak. Qillatul akal, sedikit makan. Ada orang yang jantung, Pak, kena jantungnya itu kayak sudah tersumbat pembuluh darahnya sehingga harus dipasang ring. Dipasang ring itu juga nggak mampu, Pak, mau di bypass. Ada metode bypass. Kalau ya dikandani wong-wong niku ya gak ero awake dhewe gak ahli ini, tapi kan saya belajar juga. Sembuh dengan puasa saja. Nah, mereka mengembangkan puasa itu namanya prolong fasting, puasa panjang. Puasa panjang itu puasa di atas 18 jam. Yang disebut metode ketosis dan autofagi. Mbok. Jari jamaah ngomong apa wong iku? Wis sembuh sampean rungokno ae, Pak. Suwe-suwe lak paham sampean. Aku dhewe yo ngelut lho kata-kata iku, ya nirokno dokter-dokter iku. Jadi dirinya, tubuhnya itu bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri tanpa obat, tanpa kemasukan apapun. Jika dia mengosongkan perut lebih dari 18 jam. Kalau kepingin manjur lagi tambah 2 jam, 20 jam. Kalau manjur lagi tambah lagi 24 jam. Dan di atas 24 jam mengosongkan perut puasa itu terjadi detox. Terjadi daur ulang sel-sel mati diganti sel-sel hidup. Ngalang-ngalai dokter awak ini. Ya namanya ini kan ilmu bisa dipelajari loh, Pak. Ini dokter rasa-rasan ya gak paham, dokter pisan ya gak paham. Rahasianya apa Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Rasul nggih, sanes kula nggih. Kula nggih nderek mriku. 63 tahun sakitnya hanya 2 kali. Fakta sejarah. Panas ketika pertama menerima wahyu, demam tinggi. Yang kedua menjelang wafat. Swidak telu, Pak. Loro ping pindho, adik lorone panas tok. Ayo yang usia 60 yang hadir ini jamaah. Berapa kali Anda sakit? Istiqomah. Adik penyakitnya macam-macam. Jenenge asam aurat barang iku ono. Rasulullah dalam hadis yang sahih 90% penyakit itu berasal dari perut, maknanya makanan. Kanjeng Rasul, sehat obat termanjur qillatul akli. Kula niki nyoba ya tahun ini, Pak. Saya sudah mulai membatasi makan. Nyuwun sewu, sing ngundang pengajian bengi. Ampun disiapno mangan. Kula mboten purun, Pak. Tak bungkuse ae. Tak kena wong-wong nih. Bagaimana rahasia Nabi? Loh, kata Ustadz tadi mengatakan kalau puasa itu bisa menjadi obat, ketosis, autofagi, sel-sel itu menyembuhkan dirinya sendiri di atas 24 jam. Padahal kita itu puasanya hanya 13 jam. Dari subuh sampai dengan maghrib. Kata siapa? Rasulullah. Ayo fakta sejarah itu puasanya 24 jam. Baik Senin Kemis maupun puasa Ayyamul Bid, apalagi Ramadan. Bagaimana cara Nabi? Ayo perang dalil sama Nabi aku. Gaya melok Nabi.
Nabi takjil bukanya itu iftarnya pakai apa, Pak? Kurma. Berapa butir Nabi kurma? Kalau enggak 1 ya 3. Terus sampean niru Nabi. Sampean pakai kurma. Berapa butir? 3. Marine kurma. Kolek ayam geprek sate kambing kikil. Ayo, ndi ana Nabi mangan kikil? 3 butir kurma mencukupi sampai dengan sahur. Nabi enggak makan lagi. Ya makannya cuma 3 butir kurma. Nanti sahurnya Nabi pakai apa? Nabi enggak sahur, Pak, pakai air putih. Ayo coba dibuka itu sejarahnya. Jadi Nabi itu puasanya 24 jam. Karena waktu sahur hanya minum air putih. Dan minum air putih dalam urusan kesehatan tidak dianggap makan. Karena tidak ada kandungan kalori sama sekali. Hanya mineral. Anda nih gak ngandel sampean. Dan saya coba puasa kemarin. Enaknya setengah mati, Pak. Lawak dewe lak gak sih? Sahur mesti mangan. Atik pesen nang anake, sahur sing akeh ben posone kuat. Apane sahur akeh posone kuat niku? Turune sing kuat. Saya baru mencoba kemarin sahurnya hanya air putih. Kecuali kalau diajak orang sahur karena menghormati dia. Tapi saya tolak saja sekarang, Pak, sudah. Bang ngejak mangan dalu tak tolak ambek aku. Sik maksa tak jaluk mentahane ae. Beras mentah, iwake mentah. Hadirin, saya mulai belajar, Pak. Saya mulai sadar tentang hadis ini. Dulu pengajian dalu sugi mangan tak santap ambek aku. Kikil sak kemaron tak entekno dhewe. Ndase kambing tak nem dhewe. Boleh, Pak, tapi ojo akeh-akeh. Coba puasa itu Masya Allah. Mertua saya ini ahli puasa, usianya sudah 75 itu. Sehat. Periksa itu tidak ada keluhan apa-apa, enggak ada hipertensi, tidak ada gula darah naik, tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat. 75 tahun. Ada lagi Pak D saya itu sekarang sudah 87 tahun. 87, Pak. Enggak ada penyakit apapun. Kemarin saya main ke beliau, dilihatkan hasil general check up-nya itu, semuanya aman, Pak. Barang arek-arek sing nom-noman, ya Allah, si umur 50 kaya awak-awakan, lo darahe munggah, gula darah munggah, asam aurate munggah, wis sembuh karo. Ya opo pokoknya ning geragas kuwabe dimplok. Padahal konsep Nabi kulu washrabu walatus rifu, makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Nabi 3 butir kurma untuk sehari semalam. Gayai sunnah Rasul, Bos. Kurma 3, Bos. Iya kurmae sunnah Rasul, Pak. Lah koncone kurma ngono gak ngaku. Lah nggih kula niki poso kok tambah lara ya. Iku gak masalah posone sampean niku buka ya ambek sahure ku sing khilaf iku. Barbar ngono, Pak. Allah. Akhirnya gak sahur mukbang ya, mukbang. Haula wala quwata. Intinya konsep yang terbaik qillatul akl. Pengen sehat puasa. Sampai ngeten, Pak nggih. Ada jamaah itu yang jamaah kita juga kena persendian lutut. Dikiranya itu pengapuran, dikiranya apa? Diobati bolak-balik, Pak. Diobati tidak bisa. Akhirnya datang ke seorang dokter, dokter ini dokter baik ya, Pak. Gini aja, Pak, puasa, Pak. Puasa ala Nabi. Puasa 24 jam. Bukanya hanya kurma 3 sudah. Sahurnya air putih, enggak usah yang lain. 3 bulan lututnya waras, Pak. Apa hubungannya? Weteng ambek dengkul nih. Ternyata pusatnya ada di perut, syarafnya ke lutut. Waras, Pak. Teko tak gak wong iki? Oh, gak teko. Asal teko gak enak aku. Apalagi yang lain-lain, Bapak Ibu. Jari jamaah, mboten matek ta Ustaz. Mangan kurma 3 tok. Ya Allah, Bapak Ibu.
Tahu nggak kita itu Pak? Di diri kita itu ada 3 energi yang kita pakai tiap hari. 1, gula, kalori, karbohidrat. 2, lemak. 3, sel. Kita ini puasa 13 jam itu belum lemak yang kita bakar Pak, itu masih karbohidrat. Karbohidrat itu berlaku sampai 18 jam. Jadi sampai nek poso ni sore 18 jam. Itu baru gulanya. Lemaknya sih durung sih. Apalagi 13 jam langsung dileboni ayam geprek. Durung entek gulane teko maneh. Mbok. Kok senenge sampean gawe pabrik gula iku? Orang yang sudah puasa Pak sehat, dan kalau sehat dia ketagihan. Saya pernah periksa di lab di Dr. Sutomo yang paling canggih itu Pak. Dokternya teman saya. Tujuan saya periksa apa? Bukan saya mau tahu gula darah saya berapa, enggak. Saya mau tahu, Dok tolong diperiksa. Saya kadar gulanya berapa, kadar lemaknya berapa, sel ini gimana, sel itu gimana, kan banyak itemnya. Setelah hasilnya disampaikan, saya tanya lagi Dok, kira-kira kalau saya nggak makan, nggak minum, bertahan berapa hari saya hidup, nggak mati? Sampai saya tanya gitu. Kalau kematian itu memang bisa diilmiahkan, saya bertahan berapa Dok dengan kandungan badan saya seperti ini, dicek kabeh. Ustadz Muzaki bertahan seminggu, gak mangan, gak ngombe, seminggu seurip aku Pak. Empirik loh ya. Ilmiah loh, pakai alat loh ini. Kalau Ustadz Gana 5 dino ini. Apa ya ngapunten Bah, 3 hari Bah. Ndelok koyo ngono gak lemak blas ngono ae. Jadi kalau ada orang merasa puasa enggak kuat, kalau mboten kuat Ustadz lemes, itu bukan persoalan badannya Pak. Otaknya yang kurang dikuatkan. Mindsetnya yang harus dibentuk. Sama kayak dengan orang puasa, dengan orang yang nggak puasa. Uang nih mboten niat poso Pak, jam 10 lah delon, kerucuk-kerucuk uteng sampean. Tapi nih niat poso masih gak sahur, bertahan. Karena sudah ada semacam diskusi antara otak dengan perut. Weteng kon sabar ya. Kon insyaallah sedina gak tekek mangan kon ya. Engko magrib baru mangan. Oke, wis. Masih luwe ya meneng ae ya, terus kegiatan terus. Fisik ndak akan Pak. Bahkan di Kanada itu 30 hari nggak mati Pak, cuma dia minum, jadi namanya water fasting, puasa air. Dia nggak makan apapun kecuali air putih saja. Itu 1 bulan hidup, cuma dia lemes, melek merem. Apalagi yang mengamalkan puasa 2 hari 2 malam tambah jos sampean. Ini yang paling viral di sosial media, puasa 3 hari 3 malam 72 jam tapi pakai minum. Dan orangnya sehat, tambah poso tambah sehat. Wis lah, wis. Sampeyan buktekno dhewe, aku kok dirane gedabrus. Buktekno dhewe. Ayo sama saya berlomba. Hari ini puasa kan? Puasa. Besok enggak puasa enggak apa-apa. Tapi makannya dihindari. Hari ini buka puasa jam berapa? Jam 6, besok gak usah sarapan, mulai mangan jam 12, 18 jam, sudah ketosis. Enak sampean Pak, ngapalno Quran ku jos iso apal kabeh. Hadis iku plek. Ngapalno mantan, jenenge mantan iku plek apal kabeh. Barang kena mangan wareg Pak, ngapalno Quran, yo gak apal Pak, iki nek angop Pak sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini resep yang pertama dari Nabi Pak. Apa tadi? Qillatul akal. Kemudian fal ihtima'u min fa innal ihtima'a, karena sesungguhnya menghindari Pak, min aklima yadurru, makan sesuatu yang membahayakan, mencegah makanan yang membahayakan, khairun, itu lebih baik, minal adwiyati,
daripada berobat likul lidain dari segala penyakit. Ini tindakan preventif. Orang yang mencegah penyakit datang itu lebih baik daripada berobat ketika sakit. Paham nggih? Kalau maca dokter iso enak kata-katai. Kenapa ada orang tidak bisa menghargai kesehatan? Karena dia masih sehat. Coba tulis. Kenapa banyak orang yang tidak bersyukur, tidak menghargai kesehatan? Karena dia masih sehat. Coba nih loro. Kroso ya apa larang sehat. Lah wong sing ahli puasa niku wong cerdas, Pak. Dia tahu bahwa puasa itu satu, menyehatkan, dua, memanjangkan umur, tiga, bikin awet muda. Apalagi puasa panjang-panjang tadi. Nah, kita diajari puasa Senin Kemis, Ayamul Bid. Bahkan Rasulullah menganjurkan puasa Daud. Beliau mengatakan afdhalus siyam saumu Daud alaihi salam. Sebaik-baik puasa itu puasa Daud. Puasa terbaik, gak ono sing ngalahno puasa Daud, Pak. Tapi dengan cara prolong fasting. Bukoe kurma telu, sahure banyu putih sak gelas. Ojo kikil. Aku ngomong ini kok wedi kok sing dodolan kikil ngamuk gak payu. Ya oleh sesekali para rawuh, sesekali. Ampun sering-sering. Kalau olahraga bagaimana Ustadz? Olahraga itu mendongkraknya 20%. Tapi makanan 80%. Wong sing ahli olahraga tapi panganane ngawur, ya tetep loro. Gak tahu olahraga tapi puasa terus, terjaga kesehatannya. Cuman awake gak, ototnya gak terbentuk. Wonge biasa kuru cengkring tapi sewehat, Pak. Grigike ketok tapi sewehat. Lah biasanya nek sehat niku tandane napa? Esuk-esuk, iku berfungsi bisa. Sing ngobah iku ne dhisik. Endas dukur turu ngobah, endas ni sarwa obah-obah. Niku sehat. Wonge cuwili Pak kuru tapi sewehat. Dadi ya Allah, nek garap PR iku mah bendino garap PR. Nek munggah gak mudun-mudun, Pak. Memel apa? Kau wuru iku. Iki membahas apa sih, Rek? Berikutnya. Wa umul adabi, adapun pokoknya adab, pokoknya akhlak itu qillatul kalam. Sedikit bicara. Orang itu kalau sedikit bicara, Pak, akan muncul wibawanya. Tapi kalau banyak bicara itu tidak punya wibawa. Dan sedikit bicara itu menyelamatkan dirinya. Orang yang sedikit bicara pasti sedikit kesalahannya. Banyak bicara banyak kesalahannya. Kalau banyak bicara itu kalau nggak salah bahasa Arabnya al-gedabrus. Al-gedabrus. Bahasa Arab ndi kok, Pak? Fakasratul kalami, maka banyak bicara tunfil adab, akan menghilangkan adab. Niki ana santri sawan teng kiai ini. Nah santri niki lan adabe luar biasa. Kiai ini ya adabe luar biasa. Mungkin padha maca kitab iki nih, Pak. Dadi kepethuk iku meneng ae. Ya ini gak takon santri ini, santri meneng ae. Sampai sak jam setengah meneng ae. Akhirnya santri ini pegel, Pak. Pun Kiai, kula nyuwun pamit. Oh nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Dadi medaya rong jam iku mek assalamualaikum tok. Nggih ngomong seperlunya mawon, Pak. Gak usah Dik ditawak-tawakno. Apalagi kita nggak paham dengan yang kita omongkan. Nanti ujung-ujungnya ngerasani uang menggunjing orang lain. Gosip. Dan biasanya orang nongkrong-nongkrong ngoten niku napa nggih menang-menangan mawon, Pak. Ya ngomong.
Gak ono ceritane, omane ono kopine, ono wah gorengane wes iso sak RT dibahas kabeh, Pak. Padahal dia pengangguran, gak nyambut gawe, iso bahas presiden, bahas menteri, bahas gubernur, kabeh dibahas. Koyok dhek iku gurune gubernur, gurune presiden, padahal gak nyambut gawe. Sing nyambut gawe ini tekun, gak tahu ngomong, sibuk kerja. Wa umul ibadati, adapun pokok-pokoknya ibadah itu qillatuz dzunub, sedikit berdosa. Fadzunubu, maka dosa-dosa itu tunfil ibadah, bisa meniadakan ibadah, allati hiya, di mana ibadah tersebut ta'zimullahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Bapak Ibu, sebenarnya orang menjauhi diri dari maksiat itu adalah ibadah. Artinya apa? Kalau ada orang melakukan perintah tapi tetap melakukan maksiat, ya belum disebut dengan ibadah. Lebih berat mana, Pak? Menjauhi maksiat sama melaksanakan perintah? Melaksanakan perintah apa menjauhi maksiat? Berat pun disampaikan. Monggo dibanding ngoten. Dalam konsepnya lebih berat menjauhi larangan. Makanya diakhirkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sing akhir iki sing abot. Zaman sholat tak pikir gampang sampean. Sholat maghrib, oke? Nggih, pun. Perintah kan iki? Metu teko Al Akbar. Tutuk pertelon ngarep iku ana wedok wayu, bodine semelohe, gawe pakaian ketat. Sanggup kira-kira sing tuwek-tuwek iki ngene, ndili astagfirullah. Berat, Pak. Ojo maneh sampean jamaah. Kiai ini ya gak kuat nek carane. Salat gampang, Pak. Poso gampang, menghindari maksiat. Mari salat nang kantor ana tamu, nggawa amplop. Isine dhuwit 200 juta. Pak, ini buat Pak, sekedar untuk hadiah, Pak. Salat yang ngelakoni. Ya apa, saya menerima tak gak itu? Padahal di luar sistem kantor, diterima mboten 200 juta. Lebih berat menghindari, Pak, daripada melakukan perintah. Makanya intinya ibadah itu menjauhi maksiat. Padahal di dalamnya ibadah juga ada menjalankan perintah. Kemudian tentang wa umul amani, adapun intinya apa? Angan-angan, as-sabru, sabar. Apa sabar itu? Wa huwa sabar habsun nafsi, menahan hawa nafsu, minal jazai, dari segala keluh kesah. Jadi menter, tahan banting, tatak gitu, Pak. Dia tidak pernah mikir sakit gitu, tidak pernah mikir kecewa, tidak pernah mikir semuanya jos pokoknya. Misalkan ada pelari, Pak, lomba maraton gitu loh, tiba-tiba dia kepleset jatuh, plek. Biasanya mau nggak sabar, ado Pak, ado, loro, tolong, dia enggak. Durung finish, ngatek mana, melayu deh. Kalau seorang suami sabar, Pak, gak tahu keluh kesah deh. Padahal kudanan, kepanasan, loro, pilek, diterjang aja pokoknya demi anak istri. Jadi ini lagu demi nyai. Jari muli takoni bojone pegel, Pak, gak. Tak delok kon pilek, gak. Watuk, gak. Kuat. Yang golekno dhuwit kanggo raimu iku. Terakhirnya ngamu yo gak sabar jenenge, Pak, ngono iku. Orang sabar itu tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu. Sudahlah, apapun, ini sudah pelajaran yang lalu. Sekali mengeluh, gak sabar. Apapun konten mengeluhnya. Tapi mboten ngeten, mboten enak. Ya, mengeluh tidak apa-apa, Pak, tapi menunjukkan Anda tidak sabar. Tema yang kemarin untuk ibu-ibu saya sampaikan, termasuk ada seorang istri yang karena kezaliman suaminya, kebejatan akhlak suaminya, istrinya tiba-tiba menggugat cerai. Ini ono wong wedok menggugat cerai suaminya, boleh nggak, Pak? Boleh secara syariat kalau memang itu keterlaluan, tapi menunjukkan dia nggak sabar.
Wong Asia Firaun kaya ngono gak tau njaluk pegat to Asia. Dinteni sak matine, Pak. Dan biasanya batasan sabar itu ya mati itu. Nek gak sing lanang mati utawa sing wedok mati dhisik. Kita itu punya saudara, Pak. Ya Allah. Mbok ana apa gak gelem nyopo blas, disapa melengos sae. Sampai wonge mati. Masya Allah. Sing mati sing melengos sing mang. Terus ana sing takon nang kula, Pak Yai, kira-kira orang yang seperti itu, dua orang yang tidak saling menyapa sampai salah satunya mati itu nanti di surga ketemu apa tidak? Ya gak. Lho nang donya lho gak gelem ketemu. Kok iso bahas surga lho? Salah satunya pasti masuk neraka. Ono sing mengalibi begini Bapak Ibu. Oh berarti ini mboten kepanggih teng swarga, situke swarga gang siji, situke gang loro. Oh ngawur ae kene. Apa gak gang puntu pisan, gang lebar. Nah, dhek gak tahu kepethuk. Yang dimaksud ndak ketemu di surga iku sijine swarga, sijine neraka. Kudu gang siji, gang loro. Mbok pikir pagesangan ngono ta. Sabar itu top-topnya Bapak Ibu. Fasabru amarru minas sibri. Sabar itu lebih pahit dari buah brotowali. As-sibri itu kalau guru saya brotowali. Brotowali koyo oyot ya Pak. Oyot niku godhonge koyo waru ngeten iki, godhonge koyo waru. Niku nek dikum banyu pahite setengah mati Pak, tapi menyembuhkan segala macam penyakit. Brotowali. Mangkudu yo pahit Pak, tapi dadi obat. Mangkudu, pare ku pahit dadi obat. Barang nopo mawon sing teng donya nek pahit dadi obat. Sing manis dadi penyakit. Nek wedok ngono sing manis ayu penyakit, sing elek dadi obat. Ngoten ta maksudnya Pak? Allah. Sabar itu luar biasa Bapak Ibu. Terus sedikit lagi ini. Oh, sudah isak Bapak Ibu. Wabis sabri, dengan sabar tunalu maturid, akan tercapai apa yang diinginkan. Wabit taqwa yalinu lakal hadid. Besi yang kuat itu bisa dilenturkan dengan ketakwaan. Artinya hajatnya semua terpenuhi. Dengan sabar harapan kita tercapai. Dengan takwa seluruh hajat kita terpenuhi. Jadi 4 nasihat ini luar biasa Pak. Semoga bisa kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ya karena waktu sudah mepet banget. Kalau dewe nek ngomong ngeten iki seneng akhirnya lali waktu. Insyaallah bertemu kembali dalam Senin akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.